Haleluya, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, namun sebelumnya kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, saat pagi hari ini kembali kami bersuka cita, kami bersyukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan bagi hidup kami. Kasih setiamu yang tidak pernah habis masih boleh kami nikmati hingga saat ini. Tuhan, kami mau mengisi hati kami dengan firman-Mu, layakkan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Saat Tuhan Bertanya. Dan kita akan membaca di dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-9. Firman Allah berkata demikian. Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seandainya pertanyaan ini ditujukan untuk saya dan saudara, apakah yang akan menjadi jawaban kita? Apakah kita akan memberikan jawaban seperti yang Kain berikan atau tetapi saat pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar lewat kebenaran firman ini. Sadarkah kita bahwa dunia hari-hari ini dipenuhi dengan persaingan, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan rasa tidak aman dan luka antara satu dengan yang lainnya. Itu membuat saya dan saudara seringkali bersikap seperti Kain. Kita menjadi orang-orang yang mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah, mudah merasa iri hati, sulit mengakui kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini mari kita sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Ketika Tuhan Bertanya. Yang pertama kita belajar, Dia sedang memberi kesempatan. Kita membaca di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-9 bagian A. Firman Allah berkata demikian, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Sebenarnya Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi saat itu. Tetapi Tuhan sedang memberi kesempatan kepada Kain untuk apa? Untuk dia bertobat. Untuk apa? Untuk dia mengakui kesalahannya. Dengan apa? Dengan menjawab, "Ya Tuhan, aku salah. Ya Tuhan, aku minta ampun." Tetapi Kain memilih mengelak dan berbohong. Sadarkah kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak kali Tuhan ini memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk apa? Untuk kita berbenah diri, untuk kita mengakui kesalahan kita, untuk kita bertobat. Bukankah kita tidak lepas dari kesalahan? Siapapun kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita tidak lepas dari kesalahan. Tetapi faktanya pilihan kita justru menutup hati. Menutupi kesalahan dengan berbohong dan lain sebagainya. Padahal Tuhan sedang rindu untuk memulihkan kehidupan saya dan saudara. Dia rindu memulihkan hati saya dan saudara. Dalam banyak hal kita seringkali terpeleset, kita seringkali menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Jika kesempatan itu Tuhan masih beri untuk saya dan saudara, mari kita sama-sama belajar untuk tidak lagi mengelak. Mari kita sama-sama belajar untuk kita bisa melembutkan hati kita supaya apa? Supaya Tuhan bekerja, berkarya, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Lewat firman Tuhan, saat Tuhan bertanya, yang kedua, kita belajar, Dia mengajarkan kepedulian. Ya, kita membaca di dalam Kejadian 4 ayat 9 bagian B. Firman Allah berkata, jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Jawaban Kain seolah-olah ya, Kain memberi jawab kepada Tuhan, "Tuhan, itu bukan urusanku." Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan jawaban seperti ini yang Tuhan nanti dari seorang Kain. Karena ini adalah bentuk keegoisan.
ketidakpedulian, melepaskan tanggung jawab. Kita harus menyadari bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara orang-orang percaya untuk apa? Untuk memiliki kepedulian dan mengambil sebuah tanggung jawab bagi mereka yang terabaikan yang ada di sekitar kita. Dan bagi mereka yang butuh support, butuh dukungan ya dari saya dan saudara sebagai orang-orang percaya yang sudah mengalami kasih Tuhan. Saat Tuhan bertanya, "Di mana adikmu?" Tuhan ingin menegaskan bahwa kita harus memiliki kepedulian dalam sebuah hubungan dengan sesama. Tuhan mau kasih-Nya terpancar lewat diri saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Adakah orang-orang yang perlu perhatian kita di hari-hari ini? Ya, adakah nama-nama yang sementara Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara hari-hari ini untuk saya dan saudara mengambil kepedulian bagi mereka? Mulailah bergerak, mulailah bertindak jikalau hal itu diingatkan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali boleh kami dengar dan kami pelajari bersama. Allah Roh Kudus, tolonglah kami karena kami menyadari kami manusia yang terbatas, penuh kekurangan, tetapi kami rindu Tuhan, kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, di sepanjang hari ini kami kembali menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak dan mau-Mu, supaya hidup kami menjadi terang, hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi garam untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.